Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal bahas sedikit tentang film Neza 2. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, aku sangat nyaranin kalian buat nonton dulu film pertamanya yang rilis tahun 2019. Karena jujur aja, film kedua ini punya banyak hubungan penting dengan cerita sebelumnya, dari karakter sampai pengembangan alurnya. Di video ini aku cuman akan kasih sedikit review ringan aja, jadi bukan bermaksud untuk spoiler atau bukan rangkuman atau bukan bocoran, cuman biar kalian punya tahu gambarannya. Dan sisanya lebih baik kalian langsung nonton filmnya sendiri, karena percayalah layak banget buat dinikmati langsung. Kalau kamu suka nonton konten seperti ini, boleh banget klik tombol subscribe biar gak ketinggalan pembahasan film lainnya. Yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Film diawali oleh tubuh Neza dan Aubing yang hancur karena murka langit di film sebelumnya. Dan untuk memulihkannya, Guru Tai menempatkan jiwa mereka di teratai suci, tempat yang bisa membentuk ulang tubuh mereka. Tapi sebelum proses itu selesai, rintangan datang bertubi-tubi. Shen Gongbao yang merupakan guru dari Aubing tiba-tiba menyerang yang diperkuat dengan cakar pembelah langit yang diberikan oleh Ratu Naga Laut Barat. Kota Celah Centang diserbu monster lewat portal yang dibuka oleh cakar tersebut. Shen Gongbai mencoba untuk menghancurkan teratai suci yang di dalamnya ada Neza dengan bantuan 3 naga. Namun hal itu ditahan oleh Aubing hingga akhirnya tubuhnya hancur. Kemudian Raja Naga Laut Timur yaitu ayah dari Aubing yang bernama Ao Guang sangat marah karena Aubing tubuhnya hancur oleh karena serangan 3 naga tersebut. Singkatnya, Aubing mati namun jiwanya masuk ke dalam tubuh Neza. Satu-satunya harapan adalah ramuan pemulihan dari istana Yusu agar teratai suci bisa mekar kembali. Tapi ramuan tersebut hanya bisa didapat jika Neza mengikuti ujian di istana Yusu. Waktu yang diberikan hanyalah 7 hari, jika gagal maka Aubing tidak dapat diselamatkan. Raja Naga mengancam akan menghancurkan Celah Centang apabila Neza gagal. Dan di sini Neza tak tinggal diam. Ia bersumpah akan menyelamatkan Aubing dan akan menghancurkan istana naga jika keluarganya diganggu. Diganggu maksudnya, aduh keselibet mulut nih lidah. Nah dengan waktu yang terbatas, Neza dan Guru Tai pun berangkat mengejar harapan terakhir untuk menyelamatkan Aubing dan dunia mereka. Naik apa? Tentunya naik babi. Selanjutnya kita diperlihatkan bahwa sebelum mengikuti ujian di istana Yushu, Neza berlatih terlebih dahulu bersama Guru Tai. Tapi karena tubuhnya belum sepenuhnya pulih, Guru Tai pun memberikan pil tidur agar Aubing bisa mengambil alih tubuhnya Neza. Karena dalam modenya Aubing, tubuh Neza menjadi lebih kuat. Setelah melakukan pelatihan, mereka melanjutkan perjalanan ke istana Yushu. Di sana mereka bertemu dengan pemburu iblis yaitu murid dari Dewa Wuliang. Seharusnya Neza ini tidak bisa memasuki wilayah tersebut mengingat dia adalah seorang iblis. Namun berkat mutiara jiwa milik Aubing, aura itu tersamarkan dan tidak terdeteksi. Kemudian mereka memasuki istana Yushu di mana mereka bertemu dengan Dewa Wuliang. Setelah melakukan perkenalan dan berbincang-bincang ria, ujian Neza pun segera dimulai. Ada 3 level yang harus dia lewati. Pada level pertama, Neza harus melakukan pemburuan di Bukit Perampok bersama dengan pemburu monster. Pada level pertama kita diperlihatkan banyak tupai, kapibara apa-apa gitu nih. Apa tikus tanah ya? Tikus tanah aja lah ya. Neza harus melawan mereka dengan bantuan Aubing dalam tubuhnya. Kemudian setelah melakukan penyerangan dan mengalahkan kumpulan tikus tanah itu, maka para pemburu monster menangkap mereka semua. Selanjutnya masuk pada level yang kedua yaitu air terjun Archesuin. Air terjun Ascensuin. Di sini kita bertemu dengan ayah Shen Gongbao yang sedang melakukan pelatihan kultivasi. Neza pun segera melakukan penyerangan hingga kemenangan berada di tangannya. Di sini ayah Shen Gongbao menyerah dengan damai, tapi adik dari Shen Gongbao tiba-tiba muncul lalu melakukan penyerangan dan menyebabkan konflik.
Hingga akhirnya sang ayah tewas, adiknya kabur dan melaporkan semuanya kepada Shen Gongbao. Di sini Shen Gongbao itu sangat murka sekali. Dan kita diperlihatkan bahwa kota Chentang hancur lebur dan ayah ibu dari Neza meninggal yang membuat Neza itu emosi dan marah sekali. Neza langsung segera menyelesaikan ujian terakhirnya yaitu di Gunung Tengkorak dengan melawan Nyonya Shiji. Kali ini dia melawan tanpa bantuan dari Aobing. Hingga akhirnya karena diliputi dengan kemurkaan, monster wanita tersebut pun dikalahkan. Dengan begini, maka Neza telah menyelesaikan ujiannya. Neza dan guru pun kembali ke istana Yusu dan segera melakukan mantra kenaikan. Neza kemudian memperoleh hadiahnya dan dia memilih untuk mendapatkan ramuan pemulihan. Ramuan pemulihan tersebut dibawanya untuk menghidupkan kembali teratai suci dan langsung memberikannya pada Aobing. Sedangkan Neza dengan amarahnya yang menggebu-gebu, dia langsung pergi ke istana naga untuk membalas dendam. Selanjutnya kita diperlihatkan istana para naga yang berada di bawah laut. Dan di sana sudah ada Dewa Wuliang dan 2 muridnya yang bertemu dengan Ao Guong. Setelah berbincang-bincang kemudian Dewa Wuliang melakukan penyerangan dengan memasukkan istana naga ke dalam kuali Tian Yuan. Hal ini dilakukan untuk mengubah mereka menjadi pil. Kemudian Neza pun sampai di istana para naga dan dengan amarahnya dia langsung melawan Ao Guong dan memasukkannya ke dalam kuali Tian Yuan. Namun tiba-tiba Aobing, Guru Tai dan kedua orang tua Neza yang ternyata masih hidup datang dan menjelaskan kepada Neza bahwa yang telah melakukan penyerangan pada kota Chentang adalah Dewa Wuliang itu sendiri. Yang tentunya dengan bantuan 3 naga lain yang telah melakukan pengkhianatan terhadap Ao Guong. Untuk menebus kesalahannya, Neza bersama Aobing segera menyerang dengan melawan terlebih dahulu 3 naga yang berkhianat tersebut. Setelah melakukan penyerangan kepada para naga, kemudian penyerangan diarahkan pada Dewa Wuliang yang sudah mengaktifkan kuali Tian Yuan. Namun sayangnya sebelum melakukan penyerangan kepada Dewa Wuliang, mereka berdua dibekukan oleh mantra kutuk penusuk hati yang sudah diselipkan sebelumnya. Di sini Dewa Wuliang menangkap semua orang itu dan memasukkannya pada kuali Tian Yuan untuk menjadikan mereka semua pil. Selanjutnya Dewa Wuliang pun dengan mode avatarnya dia masuk ke dalam si kuali itu dan mencoba melobi Neza dengan imbalan bahwa orang tuanya akan diselamatkan. Namun Ibu Neza menghentikannya dan pada akhirnya dia segera menjadi pil. Neza pun menangis semenangis-menangisnya, dia marah besar dan mengeluarkan mantra penusuk hati tersebut dari tubuhnya. Hal itu menyebabkan tubuhnya terbagi dan lebur. Namun karena api yang ada dalam kuali adalah api yang sama dengan api milik Neza, yaitu berasal pada api sejati Samadhi, maka Neza berubah menjadi Neza dengan versi yang lebih ganteng, guys. Kemudian Neza pun melakukan pemulihan dan menyelepaskan mantra penusuk hati pada Aobing dan kemudian berusaha untuk keluar gitu ya dari kuali yang tentunya itu dibantu oleh semua makhluk yang ada di dalam si kuali tersebut. Karena merasa terancam, para anggota istana Yusu bekerja sama untuk menahan kuali Tian Yuan. Namun tetap saja dengan overpowernya Neza pun dibantu oleh Aobing dan yang lainnya berhasil menghancurkan kuali tersebut. Terjadilah perang antara iblis dan monster melawan para dewa dan orang-orang surgawi. Di sini kita diperlihatkan bahwa Neza dan Aobing bekerja sama untuk melawan Dewa Wuliang yang wujudnya sudah berubah menjadi manusia. Manusia apa ini? Pohon, akar, ranting, kayu apa ya? Kayu.
Dan akhirnya Dewa Wuliang pun dikalahkan. Dia kabur bersama murid dan naga yang berkhianat. Di akhir film diceritakan bahwa ayah dari Aubing akan memimpin para naga dan mengajak Neja, tapi Neja menolak karena dia akan menjalankan takdirnya. Dan kemudian disusul oleh Aubing yang dibiarkan oleh ayahnya untuk mencari jalannya sendiri juga. Hingga akhirnya Aubing kembali bersama Neja dan melanjutkan takdir mereka masing-masing. Film pun habis, guys. Itu dia review film kali ini. Gue kasih rating 9,5 dari 10 karena plot twistnya benar-benar mind blowing, tidak disangka-sangka. Kalau kalian suka konten seperti ini, intinya jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan konten selanjutnya. Bye bye.